Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Ujang tidak lupa mendoakan kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu dimudahkan. Nah pemirsa, kubu Anies dan Ganjar ini makin membingungkan sekali ya. Bukannya mereka ini sadar diri dengan kekalahannya di pemilu 2024, malah sekarang ini mereka memunculkan lagi sesuatu yang menghebohkan lagi, di mana sebelumnya mereka meminta pemilu diulang dan mendiskualifikasi paslon 02, dan sekarang beralih lagi dengan meminta Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi sebagai wakil presiden Prabowo ya. Ini mau dibawa kemana? Wey, aduh. Oke, jadi Ujang sudah merangkum beberapa video dan insya Allah ya para pendukungnya Abah dan Ganjar ini setelah melihat video ini mereka akan ketar-ketir karena ini videonya sangat menarik sekali, di mana ada video juga pembelaan dari para kuasa hukumnya Bapak Prabowo, di mana orang-orang yang kemarin-kemarin sempat memfitnah Bapak Prabowo korupsi atau melakukan pelanggaran dan lain-lain sebagainya akan dipidanakan ya. Jadi hati-hati buat kalian yang sudah semena-mena ya memberi tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, karena sekarang Bapak Prabowo sudah mulai tegas ya, karena Prabowo juga manusia gitu loh ya. Jadi dia tidak bisa seperti itu kan. Akhirnya beliau mengambil langkah terbaiknya dengan akan mempidanakan bagi orang-orang yang sudah menuduh tanpa adanya bukti. Mari kita simak videonya. Kalah dalam pemilu 2024 lalu, dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden meminta pemungutan suara atau pilpres diulang. Alih-alih mempersoalkan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, dua kubu capres-cawapres yang kalah justru mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Setelah Komisi Pemilihan Umum KPU RI memutus hasil pemilihan presiden 2024 lalu, dua kubu yang kalah telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kubu pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Muhaimin terlebih dahulu menyampaikan gugatan ke MK pada akhir pekan lalu. Kubu nomor urut 1 menyatakan menolak hasil pemilu 2024 dan meminta pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu lucu ya, kemarin-kemarin kemana? Kemarin kok adem ayem aja, setelah kalah sekarang mengajukan untuk mendiskualifikasi Gibran. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Detik-detik 45 pengacara tim 2 datangi MK, siap lawan 1000 pengacara pembela tim 1 dan tim 3. Di depan-depan ini orang besar-besar semua ini. Ada Pak Otto, ada Pak Oce, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi ada Hotman Paris. Insya Allah tim ini solid ya, satu suara, satu sikap dalam membela Prabowo Gibran, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya hanya membuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusir tadi, bahwa Pak Yusir mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 3 di dalam permohonannya. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03
Itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng itu aja. Cengeng anjing. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, cuma itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Oto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh dua pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Kalau pengacara hebat gitu. Kami para pembela untuk pasangan calon Prabowo Gibran sudah siap semua, baik menyiapkan jawaban maupun seluruh alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil paslon dari 01 dan 03. Agak lain ini. Saya Hinca Panjaitan, Komandan Tim Hukum dan Advokasi yang bertanggung jawab terhadap TKN Prabowo Gibran ini. Paslon 02 telah memberi kuasa secara penuh kepada 45 advokat-advokat ternama dan siap untuk menuntaskan pekerjaan ini. Tahapan paling akhir dari semua tahapan pemilu yang kami ikuti di TKN Prabowo Gibran adalah ini. Oleh karena itu, jikalau ini selesai tuntas, maka selesailah tugas-tugas TKN Prabowo Gibran. Dalam hari-hari terakhir ini, muncul berbagai informasi yang menyesatkan tentang tuduhan adanya praktek korupsi dalam proses pembelian miras 2005, dan juga beredar informasi yang menuding PT TNI yang berada di balik pembelian alutsista. Saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoax. Jika ini terus dikembangkan, maka informasi sesat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Indonesia. Sering terjadi informasi sesat ini dikembangkan oleh pihak tertentu dalam proses informasi pengadaan alutsista. Kami di Kementerian Pertahanan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut. Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional hanya demi kepentingan politik sesaat. Stop penyebaran informasi sesat, fitnah, dan hoax. Secara faktual, perlu kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut. Pertama, rencana pembelian miras 2005 belum terjadi karena alasan keterbatasan uang fiskal, dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha untuk mencari pesawat tempur terbaik untuk menjaga wilayah udara Indonesia. Kalau Abah jadi presiden dan kekuasaan masyarakat akan sejahtera, siapa yang bisa menjamin kalau Anies jadi presiden rakyat akan sejahtera? Gak ada yang bisa menjamin. Carilah pemimpin yang jujur. Jujur aja nggak cukup. Jujur nggak cukup. Ini yang kita cari, ini orang nomor 1 Indonesia. Harus komplit, paket komplit. Jujur, adil, cerdas, ya kan?
Dan yang paling penting nomor satu itu pengendalian diri. Kalau masalah jujur ya, Anies jujur, Ganjar jujur, Prabowo jujur. Tapi siapa yang paling punya pengendalian diri yang kuat? Hanya Prabowo Subianto. Anies, Ganjar kalau dia punya pengendalian diri yang kuat ketika mereka kalah, mereka akan legowo. Tapi mereka nggak legowo, ya kan? Betul. Prabowo, karena dia punya pengendalian diri yang kuat, ya kan? Di Sumatera dia kalah. Begitu ada bencana di Sumatera, tetap saja dikirim bantuan oleh Prabowo ke Sumatera. 11-12 kayak Pak Jokowi. Jokowi nggak peduli di daerah mana dia kalah, di daerah mana dia menang. Pembangunan tetap harus merata dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya presiden. Harus punya pengendalian diri. Jadi jujur saja nggak cukup. Untuk elit politik dan orang-orang yang berkecimpung di bidang keuangan, jujur saja itu nggak cukup. Tetap harus punya pengendalian diri. Kalau yang namanya jujur ya, ketika mereka ketangkap korupsi, ditanya sama hakim, betul saya pakai. Iya kan? Karena sudah ada bukti. Jujur dia dipakai, tapi dia nggak punya pengendalian diri yang kuat. Uang negara lah dipakai untuk kepentingan pribadinya, ya kan? Kayak teman saya berkecimpung di bidang keuangan. Ditanya sama bosnya, kalau kerja di sini harus jujur. Dalam hati saya ketawa, tapi saya diem aja. Ya kan? Kalau namanya orang berkecimpung di bidang keuangan, jujur saja itu nggak cukup. Nomor satu itu pengendalian diri, hawa nafsu. Kuat gak dia mengemban amanah ini? Itu. Jangan uang-uang ini dipakai untuk kepentingan pribadinya. Iya kan? Wah, kuat sekali kalau masalah pengendalian diri seorang Prabowo Subianto ini. So tahu bang, bukan so tahu, ya kan? Dia orang kaya bos. Kalau dia pengen punya istri banyak, bisa itu. Tapi kan enggak kan? Itu namanya hawa nafsu. Jadi udah nggak salah pilih kita memilih Prabowo Gibran ini di 2024 ini. Kita doakan saja. Semoga Prabowo bisa menjadi presiden yang amanah 2024 sampai 2029. Amin. Jaga terus persatuan, jangan pada lupa ngopi, NKRI harga mati. Anies dibela 1000 pengacara, amazing. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menyiapkan sekitar 1000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di MK. Setidaknya ada 35 pengacara yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi tim pembela, diantaranya Otto Hasibuan, Oce Kaligis, hingga Fahri Bahmid. Aduh. Makin aneh-aneh dia. Kok bisa tim kampanye Pak Anies Caimin menyiapkan 1000 pengacara untuk membela Anies Caimin di MK? 1000 pengacara banyak banget itu. Itu bayarnya gimana ya? Sidangannya udah banyak banget tuh, apalagi 1000. Mungkin nanti sidangnya ya ada sebagian yang di dalam ya karena kursinya kan terbatas, ada yang sebagian di luar pakai layar monitor karena nggak cukup. Saya rasa ya, jangankan 100 ya, jangankan 1000, 50-30 orang pengacara juga sudah cukup ya di MK itu. Karena apa? Yang terpenting bukan banyaknya pengacara, tapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan itu kredibel nggak? Contohnya buktinya ada nyata ya, berapa ratus ribu TPS, C1-nya lengkap ya, ada tanda tangan KPPS semua dan memang jelas dicurangi contohnya, dan saksi-saksinya juga yang dihadirkan berkualitas dan kredibel, itu cukup. Jadi nggak perlu banyak-banyakan pengacara ya, kayak mau apa, mau nyerbu MK gitu rame-ramean seperti diserbu MK takut gitu ya, nggak perlu. Dan satu hal lagi Pak Anies ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak butuh pengacara banyak-banyak apa kayak ribuan kayak kalian itu untuk membela dia di MK, karena yang membela dia yang utama itu adalah masyarakat ya, dan yang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu suara rakyat bukan pengacara. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Kemarin bilangnya kalau menang Allah izinkan, kalau kalah Allah selamatkan. Sekarang giliran kalah nggak terima. Padahal kan beliau sendiri yang bilang, nanti kalau saya kalah berarti Allah selamatkan saya. Kan sekarang lu kalah. Ya udah dong, harusnya lu bersyukur dong. Kalau lu tuh berarti diselamatkan gitu. Kenapa lu harus marah? Kenapa lu harus tidak terima dengan hasil yang sudah keluar? Pak Anies ini kan yang paling menggembor-gemborkan masalah agama. Getol banget kalau udah bahas agama tuh udah paling kenceng. Tapi kenapa Bapak tidak percaya dengan yang namanya qadar dan takdir gitu? Kalaupun memang Bapak nggak menang, berarti memang takdirnya Bapak tuh nggak menang gitu, kalah. Bapak menggembor-gemborkan masalah agama, sampai kampanye di dalam masjid. Allah udah nulisin garisnya, kehendaknya kalau memang yang jadi presiden tahun ini ya Pak Prabowo. Emangnya seluruh hal yang terjadi di dunia ini bukan atas kehendak Allah?
Emangnya Bapak mencalonkan diri sebagai presiden itu bukan atas kehendak Allah juga? Ini kan semua yang bergerak di dunia ini kan atas kehendak Allah juga. Kalau masyarakat tidak mau memilih kamu, kalau 200 juta masyarakat Indonesia ini nggak milih kamu, ya udah berarti memang suaramu tuh cuma di 2 provinsi aja, Pak. Kalau memang Anda nggak menang, ya udah berarti memang takdirnya atau memang kehendak Allah itu nggak memenangkan kamu. Emang harus banget seluruh masyarakat di Indonesia ini memilih kamu hanya karena kamu selalu membawa-bawa agama, isu-isu agama. Gue muslim, tapi gue tuh paling nggak suka kalau masalah politik tuh disangkut pautin sama masalah agama gitu. Kayak apa banget sih? Lu paling sering bawa-bawa agama, tapi lu tuh nggak mikir kalau semua yang berjalan di dunia ini tuh atas kehendak Allah. Kalaupun memang Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi presiden dan wakil presiden, ya udah atas kehendak Allah. Dan lu nggak percaya, padahal lu sendiri yang sering menggubur-guburkan masalah agama ini. Aneh kan? Milih Anies masuk neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan ya, anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya aja gak pakai jilbab. Iya. Nih, masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tadi viralin. Gitu. Indonesia aku maju. Gitu aja ya nggak? Sekarang berubah. Apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Sekarang kalau berubah emangnya memudahkan membalik tangan. Ya, membuat Kalimantan aja berapa? Air galon kalau kosong diisi ulang, token listrik habis diisi ulang. Pemilu kalah ikut-ikutan kepingin diulang. Kalau isinya masih kalah juga mau isi ulang terus-terusan begitu. Apalagi pemilu diulang tapi tanpa Mas Gibran dilarang ikutan. Gimana kalau diulangnya tanpa Pak Anies? Soalnya orangnya ribet, ngayal terus, repotin masyarakat. Ya, seperti itulah guys ya. Jadi Pak Anies itu tidak sadar diri gitu ya. Ya khususnya Pak Anies ya, karena Pak Anies ini dibanding Pak Ganjar lebih berisik gitu ya timbang Pak Ganjar. Maaf ya Pak Anies, tapi ini memang faktanya loh Pak Anies ya. Seperti itu. Jadi kan dulu tuh Pak Anies yang sering gembar-gembor gitu kan, kalau tidak siap kalah ya jangannya pres, katanya seperti itu ya. Berarti Pak Anies ini awal-awal tuh terlalu kepedean gitu ya, over pede gitu kan, merasa bahwa Pak Anies itu bakalan dipilih oleh rakyat gitu kan. Tapi kenyataannya tidak ya, tidak semuanya rakyat memilih Pak Anies gitu. Jadi akhirnya inilah yang terjadi, merasa tidak terima dengan kekalahan. Pak Anies akhirnya mengajukan lagi gugatan-gugatan baru mengenai kecurangan pemilu. Dan kali ini Pak Anies dan Pak Ganjar ya meminta pemilu ulang tanpa adanya Gibran ya. Terus sampai mengerahkan 10.000 pengacara. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas yang tadi ya, itu yang terpenting itu bukti-buktinya loh yang harus kuat gitu ya, bukan pengacaranya yang sampai 1.000 gitu kan. Pengacara itu gak usah banyak-banyak ya, sedikit juga itu pasti pasti paten apabila si bukti-buktinya itu cukup gitu ya, bukti-buktinya, saksi-saksinya juga berkualitas, gak kayak saksi-saksi yang sebelumnya itu yang waktu debat dengan ketua KPU ya, yang pelongo ketika ditanya kecurangannya di mana, TPS-nya di mana, pelaku KPPS-nya di mana, siapa, mereka sampai pelongo saking nggak bisa menjelaskannya. Jadi kalau bisa saksinya yang agak berkualitas ya Pak ya, agar nanti Bapak nggak malu lagi gitu ya ketika saksinya nanti diminta untuk memberikan kesaksian. Oke pemirsa, mungkin sekian, kita nantikan saja updatean terbarunya ini ya. Babak baru lagi nih ya. Jangan ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah, jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.